diet ngapain juga. Kalau nggak makan beginian pasti turun. Jadi dan saya tidak mengajarkan diet. Diet ngapain juga. Kalau nggak makan beginian pasti turun. Ya. Asal ngerti tadi, kita nggak makan gula sederhana. Yang kita makan gula yang kompleks nanti. Pertama, catat, Masya Allah. Semoga dikerjakannya. Husnuzon. Baik sangka. Pertama, kurangi atau stop nasi putih. Ya kalau nggak stop, kurangi dulu lah. Tenang, insya Allah kita tetap hidup tanpa nasi putih. Ya, nanti kenapa saya ceritakan. Yang kedua, semua produk yang berbasiskan tepung, terutama tepung-tepung yang tinggi indeks glikemiksnya, atau tepung yang menyebabkan kadar gula kita bisa naik cepat. Kecuali tepungnya Nabi itu punya tepung namanya talbinah. Nah itu boleh makan. Talbinah namanya. Yang ketiga, gula pasir. Sudah berapa? Yang keempat, minyak goreng. Itu dulu. Dokter, nanti kalau dokter begini nanti yang jualan gimana gitu kan? Tenang. Ada demand, ada supply. Hukum pasar akan terjadi. Ketika kita nggak makan lagi makanan-makanan begituan, mereka akan ganti produknya kan. Tenang aja. Yang jualan gorengan akan jual rebusan. Betul? Yang jualan tepung, dia akan jual sayur-sayuran. Oh sehat. Kan gitu kan. Pandai menangkap peluang itu pedagang, itu tenang aja. Jadi itu dulu kurangi dulu. Selama 1 pekan ke depan. Kita akan buktikan di malam hari ini. Anda yang mau buktikan. Saya sih enggak. Kalau saya lebih senang, kadang-kadang tuh kemarin tuh sempat safar yang mana ya, lupa, terlalu banyak safar lah pokoknya. Ya kadang-kadang kan di safar itu susah dapat makanan sehat kan. Ya sedikit-sedikit lah nyampah-nyampah gitu, makan-makan nggak kayak begitu. Pulangnya saya tahu ini badan sudah kacau nih. Gitu kan. Nah, akhirnya saya mulai untuk puasa, bukan puasa sunnah, tapi puasa untuk tidak makan minum ya. Sampai kemarin itu sampai 19 jam saya nggak makan. Buat saya ya, yang dicobain kalau nggak paham. Kenapa? Ini ilmunya. Gula ada 3 komponen. Ada gula, ada glikogen, ada lemak. Ada gula, glikogen, lemak. Catat aja, nggak usah dipahami, nggak usah diingat juga apa-apa. Sekedar tahu aja. Jadi gula itu transformasinya kalau nggak dipakai di badan jadi glikogen. Kalau nggak dipakai jadi lemak. Jadi gula ujung-ujungnya jadi lemak. Paham gitu ya? Nah, gula itu, glikogen ini Bapak sekalian, glikogen itu disimpan, ini ilustrasi aja, disimpan di kulkas bahasanya. Glikogen disimpan di kulkas, si lemak disimpan di chiller. Oke? Glikogen di mana? Kulkas, lemak, chiller. Ada singa. Singa ini biasa kita 1 hari kita kasih makan dia 10 kg daging. Lalu singa itu kita nggak kasih 10 kg daging, kita cuma kasih dia ya mungkin 3 kg ya, berarti 2/3-nya kita cut, kita potong makannya dia. Lalu singa yang tadi cuma dikasih 3 kg daging tadi, kita lepas ke kerumunan orang. Apa yang terjadi? Singa tadi pasti akan makan orang. Untuk memenuhi asupan tenaganya dia kan. Jadi ini ilustrasinya begitu. Tubuh kita ketika tidak ada cadangan kalori yang masuk, yang ada di kulkas ataupun di gulanya, maka dia akan bongkar yang ada di chiller. Jelas ya? Jadi sebenarnya kalau Anda ngerti ilmu ini, gak usah repot-repot ikut program diet. Kita mau mengakses chiller. Chiller
Kalau ibu-ibu yang masak ayam atau ikan beku itu kan, kalau Anda masak itu mau dimasak kan di defrost dulu, dicairin dulu semalaman kan. Maka sebenarnya ketika masih ada sisa kalori yang ada di kulkas, bahasanya gitulah, tubuh tidak akan mengakses chiller. Chiller isinya tadi apa? Lemak. Maka kalau tahu caranya, kita udah terlalu banyak lemak akibat dari gula. Sumber gula dari apa? Yang 4 tadi itu. Tepung, nasi, sama gula pasirnya. Maka apa yang terjadi, Bapak sekalian? Yang terjadi adalah tubuh akan mengakses, mengambil energi yang berasal dari chiller. Bagaimana caranya? Caranya jangan pakai bahan bakar yang ada di kulkas. Sehingga apa? Diprolong puasanya. Paham maksudnya? Puasanya diperpanjang. Bukan tidak makan, kita nggak makan, tapi kalau misalkan kayak hari ini misalkan di puasa nih, nanti puasa, buka puasanya tidak apa-apa, ya, pakai sesuai dengan sunnah Nabi gitu kan, kita berbuah pakai kurma, pakai air putih, udah makan, cukup sebenarnya 3, 4 butir, 5 butir. Meskipun itu gula juga, nggak apa-apa, tapi itu gulanya kompleks. Biarin tubuhnya lapar. Kalau tubuh kelaparan, maka tubuh lama-lama akan membongkar cadangan energi yang ada di chillernya. Berapa lama waktunya? Dimulai dari 16 jam, 18 jam, sampai 24 jam. Dahsyat banget, Pak. Ilmu ini, Bapak sekalian, dipakai sama orang-orang barat untuk mengobati orang diabetes. Ilmu puasanya. Syaratnya apa? Susah memang. Bayangin lagi mau buka puasa, karena masjid raya di sini katakanlah buka puasa gitu kan, ada takjil bareng gitu kan, baru saja mau begituan tiba-tiba piring lewat tuh. Piringnya lewat. Isinya gitulah. Maka sering saya bilang, masjid itu harusnya menjadi pusat penyehatan umat di samping pusat dakwah. Di sini orang bisa belanja kan, misalkan nih salah satunya siapin misalkan gentong-gentong air yang isinya kunyit segala macam, karena Indonesia kaya dengan itu gitu. Bisa dipakai. Ramadan jangan lagi ada sirup di antara kita. Hah? Coba Bapak sekalian lihat di sirup itu, subhanallah, sirup itu ada peringatan loh sekarang loh. Belilah sirup yang 15 ribuan itu. Ada peringatan, jangan diminum ibu hamil menyusui sama anak di bawah 5 tahun. Baca, betul? Baca Pak? Kenapa? Karena ada pemanis buatan. Coba. Dia nggak pakai gula, pakai pemanis buatan. Ya sudah, wassalam lah. Yang diminum sirup, yang dimakan gorengan. Gula semua kan? Gula semua. Akhirnya apa? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baru baca 1 ayat, Al-Fatihah sudah tidur. Saran, mungkin Pak Haiban mau ganti nanti bulan Ramadan. Ganti menu buka puasa. Nggak ada sirup, jadi nggak ada nasi. Ibu-ibu juga kasih tahu nanti, kalau mau kasih takjil, ada syarat mau kasih takjil ke sini. Kan bisa dibina, kan ini kan kebiasaan aja sebenarnya kan. Bisa, karena kemarin waktu saya bikin tablik akbar di Batam itu, subhanallah, itu akhirnya dibikin sama panitia itu bazar sehat. Dikenalkan dengan produk-produk sehat. Dan ternyata luar biasa banyak juga, Masya Allah. Dan itu UKM-UKM rumahan semua. Jadi akhirnya jadi pasar masjid gitu aja, maksudnya pasar umat saat itu. Saya katakan tuh beli tuh tepung-tepung non gluten, tepung-tepung sehat, gula-gula sehat, banyak sekali. Bahkan ada, saya baru tahu juga ada kecap dari kelapa, nggak dari kedelai. Bahkan tempe itu kalau Bapak Ibu mau sedikit modifikasi ya, itu tempe itu kita bisa buat bukan hanya dari kacang kedelai, dari biji manggis juga bisa dibikin tempe. Yang kita butuhkan fermentasinya sebenarnya. Gitu. Oke ya. Nah itu tadi 4 yang beberapa tadi di stop.